Om Swastiastu. Nama saya Imadian Antarsana Putra dengan NIM 23150910170. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang proyek UTS matkul pemrograman mobile yaitu Koperasi Uniksa. Nah, yang pertama yang ingin saya jelaskan itu pada Mendar dulu. Nah, di Mendar ini saya menggunakan adalah entry file ini itu adalah entry point aplikasi Flutter-nya, file entry point-nya dari aplikasi Flutter dan juga menggunakan provider untuk state manajemennya. Nah, ini change notify change notifier provider ini menyediakan instant untuk si user provider ke seluruh aplikasinya, ke seluruh fiturnya. Dan juga untuk My App ini adalah code untuk tampilan dari adalah tampilan dari untuk tema-tema halaman awal aplikasi dari adalah widget root untuk mengatur temanya. Dan selanjutnya untuk ada user providernya. Ini saya jelaskan di sini. Oke, user provider. Nah, di user provider ini yaitu kelas ini yaitu mengelola state aplikasi menggunakan pattern provider. Nah, dan juga menyimpan user dari seperti nama, nomor rekening, dan juga saldo. Dan juga mengelola data deposito, riwayat pembayaran, dan pinjaman, dan menggunakan share preference untuk menyimpan data secara lokal. Nah, dan juga di sini saya sudah menambahkan dari semua fitur itu akan semua fitur yang membutuhkan provider seperti misalnya di fitur pembayaran dan juga pinjaman dan juga ada di untuk menambah deposito dan juga menarik depositonya dan juga update saldo agar misalnya di saat kita mengecek saat saldo kita berkurang, di saat eh, kita memberikan membayar sesuatu atau mentransfer sesuatu, eh, tampilan di cek saldo akan sama uang kita agar sama di total saldo. Di total saldo itu makanya untuk dicek saldo saya menggunakan provider seperti itu. Dan juga ada beberapa pas waktu mengajukan pinjaman di sini saya menambahkan ada untuk beberapa ada bunganya dan juga date time-nya juga harus seperti itu. Dan juga ada untuk bayar angsuran sini untuk ada angsuran per bulannya, untuk sisa pinjaman juga seperti itu. Jadi di sini ada void void clear-nya ini, isinya ada nama, nomor rekening, saldo, deposito, riwayat pembayaran dan juga riwayat pinjaman. Dan selanjutnya saya ingin menjelaskan pada login page. Nah, untuk di login page ini adalah tampilan awal yang dilihat oleh para user. Nah, login page ini dengan validasi username-nya itu dan juga passwordnya harus divalidasi dan menggunakan untuk input data. Nah, navigasi ke main dan juga menggunakan show snack bar ini untuk misalnya ada username atau password dan sama. Dan juga navigasi ke main menu page setelah misalnya login berhasil. Dan juga memiliki UI dengan yang menarik. Dan selanjutnya ada yang ingin saya jelaskan yaitu ada di main menu page. Di main menu page ini, main menu page ini setelah kita login, kita akan
diwujudkan dengan tampilan halaman utama setelah login. Nah, di sana dia itu menampilkan ada si profil user dan juga saldo dan juga berisi menu-menu dari cek saldo, dari cek saldo, transfer, deposito, pembayaran, pinjaman dan juga mutasi. Dan juga memiliki button navigation untuk akses cepat ke profil dan setting. Ini adalah dari bagian-bagian fitur-fiturnya yang sudah saya import seperti itu. Dan di sini ini adalah code-nya. Eh, saya di main menu menggunakan format rupiah dan juga menggunakan user provider untuk saldonya. Seperti itu. Dan untuk cek saldo, nah di cek saldo kita masuk ke cek saldo sekarang. Seperti yang saya tadi bilang, di sini saya menggunakan provider karena agar misalnya saat kita mengecek saldo dia itu sama dengan tampilan di total saldo seperti itu. Nah, di cek saldo ini dia itu menampilkan saldo si user dengan format rupiah dan juga menampilkan informasi rekening dan juga menggunakan consumer untuk mengakses data dari user provider seperti itu. Nah, dan setelah itu saya ingin menjelaskan pada transfer page. Transfer page. Nah, di transfer page ini halaman untuk melakukan transfer yaitu me- gini apa namanya menyediakan halaman untuk melakukan transfer uang dan juga validasi input nomor rekening dan jumlah transfernya. Nah, dan juga ada pengecekan saldo sebelum transfer menggunakan for dan juga menggunakan for untuk input data. Seperti yang bisa dilihat di sini, saya juga menggunakan provider untuk state manajemennya. Karena di transfer saya itu mengisi untuk tampilan jumlah rekeningnya agar juga sama jika misalnya rekening itu terkurang saat kita sudah mentransfer ke ke rekening tujuan seperti itu. Nah, di sini ada untuk code dan juga tampilannya di sini stylenya dan saya menggunakan format rupiah untuk saldonya seperti itu. Oke, jadi misalnya ingin saya jelaskan itu pada deposito page. Nah, pada deposito page ini saya juga menggunakan provider pada deposito. Kenapa? Karena di sini saya dalam deposito itu juga menampilkan jumlah 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 saldo rekeningnya. Di saat kita untuk mau men- meng- mau mau mengisi deposito agar nanti di bagian total saldo kita dan juga di cek saldo akan ikut berkurang juga. Jadi saya menggunakan deposito. Mohon maaf, saya menggunakan provider. Hanya juga di sini ada pemilihan. Saya menggunakan pemilihan jumlah pemilihan jumlah dan juga jatuh temponya kapan dan juga perhitungan bunga depositonya dan menampilkan total deposito dan dan saldo utama ya seperti tadi yang saya bilang. Ini code-codenya saya menggunakan user provider. Dan untuk pembayaran page di sini, pembayaran page itu saya juga menggunakan provider seperti yang lain-lainnya karena di sana saya menampilkan juga untuk total saldo rekeningnya agar tetap tersambung semuanya. Di sini saya menggunakan halaman ini untuk saya gunakan untuk melakukan pembayaran tagihan seperti misalnya ada listrik, PDAM, internet, TV kabel dan juga BPJS. Nah, eh, dan juga saya di sini menggunakan validasi input dan saldo kan controller juga dan juga menampilkan riwayat pembayaran. Eh, di saat kita selesai
melakukan pembayaran, di sanalah dia di bawahnya itu langsung muncul untuk riwayat pembayaran yang sudah kita lakukan itu. Ini dia, ini untuk kode riwayat pembayarannya. Seperti itu. Jadi, eh, dan untuk selanjutnya, saya ingin menjelaskan untuk pada pinjaman page-nya. Nah, di pinjaman page ini saya menggunakan provider juga karena eh, di sana tercantum juga untuk total saldo kita. Dan di sini alamat ini untuk kita gunakan untuk pengajuan pinjaman dan juga perhitungan bunga dan acuan, pemilihan tenor pinjaman dan juga menampilkan riwayat pinjaman dan status. Nah, seperti itu. Dan ini untuk code dari stylenya sudah dibuat. Oke. Dan selanjutnya saya ingin menjelaskan untuk pada mutasi page-nya. Nah, di mutasi page ini saya menggunakan provider juga. Kenapa? Karena di sana di sini menampilkan karena di sini menampilkan riwayat transaksi dan juga filter berdasarkan jenis transaksi dan tanggalnya. Nah, format tampilan yang dan juga menggunakan date format untuk format tanggalnya. Nah, di profile page dan juga yang terakhir ada profile page. Profile page ini, profile page. Nah, di profile page ini saya taruh tempat untuk menampilkan informasi profil user seperti foto profil dan juga informasi pribadinya. Dan juga di bagian paling bawah saya itu menaruh tombol logout untuk dengan konfirmasi. Kalau misalnya ingin ingin benar-benar logout, ada ada notif untuk mengingat para para user jika ingin benar-benar logout. Seperti itu. Dan untuk settingnya saya hanya menggunakan tampilan sedikit agar ada eh, ubah password, notifikasi keamanan dan juga bantuan dan tentang aplikasinya. Seperti itu. Untuk eh, bisa dipakai atau tidaknya saya belum belum saya buat untuk code-nya agar bisa saya mengubah password dan juga mengatur notifikasinya, keamanan, bantuan dan juga tentang aplikasinya. Dan sekarang saya ingin mendemokan beberapa beberapa fitur yang sudah saya buat. Oke, di sini seperti yang tampilan tampilan di sini yang seperti saya jelaskan tadi. Di sini ketika username salah, misalnya saya pakai AD123 di sini untuk username-nya dan juga passwordnya Hanata. Kita balikkan, login. Di sini ada notifikasi username atau password salah. Dan coba sekarang kita benarkan untuk username dan juga passwordnya. Login. Dan setelah login, kita langsung diarahkan ke eh, main menunya untuk ke halaman utamanya. Nah, dan di sini eh, coba kita untuk mengecek saldo. Di sini terdapat total saldo saya itu adalah 12 juta. Jadi di sini eh, saat kita mengecek saldo harusnya sama dengan total saldo yang kita miliki yaitu 12 juta. Jadi ini sudah. Dan juga kita akan memperagakan untuk mentransfer ke rekening. Misalnya saya ingin me- mengirim ke rekening 1234 besok, mohon maaf, 12345678 misalnya. Seperti itu saya ingin mengirim ke rekening tujuan dan juga misalnya kita masukkan jumlah transfernya misalnya 800.000. Oke. Nah, transfer berhasil dan juga saldo kita di sini berkurang 800.000. Jadi ini yang saya bilang tadi bahwa di sini saya menggunakan provider. Kenapa? Agar nanti saat saya sudah mentransfer uangnya di sini agar sama dengan cek saldo dan juga di total saldo saya. Misalnya saldo saya sudah 12 juta
11 juta 200 sekarang karena tadi saya sudah mentransfer dan bisa dilihat di sini kita sudah total saldo saya sudah 11 juta 200 sudah berkurang karena saya menggunakan provider untuk ditransfer dan juga cek saldo. Sekarang kita cek untuk dicek saldo. Di sini juga ikut berkurang. Oke. Dan sekarang untuk deposito. Nah, deposito ini saya saya isi dengan misalnya jumlahnya 300.000. Dalam jatuh temponya itu em, saya hanya bisa ngambilnya tanggal 26 misalnya. 300.000. Oke. Jadi di sini semestinya saat ini berkurang dan saldo utama ini eh, apa namanya berkurang, yaitu harusnya sama juga jumlahnya dengan saldo dan juga total total saldonya. Cek saldo dan juga total saldonya. Ini mas. Karena itu saya menggunakan provider agar bisa tersambung seperti itu. Dan juga misalnya saya cek saldo dan juga ikut berkurang. Oke, bisa. Dan juga untuk di pembayaran. Nah, di pembayaran misalnya saya ingin membayar listrik misalnya. Nomor meter, saya di sini masukkan nomor meter. Kalau misalnya PDAM, saya nomor pelanggan masukkan. Dan juga internet, saya nomor pelanggan juga tetapkan. BPJS juga. Dan juga untuk nomor BPJS, saya menggunakan nomor BPJS. Karena BPJS itu kenapa beda. Nomor meter misalnya 1 sampai 10 misalnya. Jumlah pembayarannya itu misalnya 200.000. Pada 200.000 ini saya menggunakan provider juga di sini karena dan juga state management agar bisa untuk state management juga share preference, mohon maaf untuk share preference agar bisa menampilkan eh, riwayat pembayaran di sini. Hmm, Ada notifikasi pembayaran distributor berhasil dan di sini seperti yang bisa kita lihat ada riwayat pembayaran kita membayar listrik. Ini sudah sesuai dan jamnya juga sudah sesuai. Di sini saya membayar 200.000 dan di sini sudah berkurang. Saya jadinya menggunakan provider juga untuk agar bisa tersambung juga seperti tadi juga pinjaman juga jumlah pinjaman misalnya kita meminjam em, 1 juta misalnya tenggatnya kita ambil ya 24 bulan misalnya 2 tahun ajukan pinjaman dan di sini sudah sudah saya atur untuk kita mendapatkan bunga 10% dan juga angsuran per bulan itu 50.000. Nah, sisa pinjaman itu jadinya 1.200.000 jatuh temponya pada 1 Mei pada 2027 karena saya mau setnya 24 bulan. Nah, seperti yang tadi kita lihat di sini karena kita meminjamnya 1 juta untuk saldo saya bertambah jadinya untuk 1 juta. Jadinya untuk semua jumlahnya itu 11.700.000. Di sini saya juga menggunakan provider dan juga set preference untuk tampilan riwayat pinjaman. Untuk providernya untuk keselarasan dari saldo saya, dari cek saldo saya juga. Seperti itu misalnya. Dan yang terakhir ada mutasi rekening. Nah, mutasi rekening ini saya guna saya saya atur seperti ini dia untuk misalnya si user mau mau melihat uang masuk pada tanggal sekian, misalnya dari tanggal segini, dari tanggal 1 Mei sampai 11 Mei. Ada uang masuk itu waktu kita itu mengajukan pinjaman kepada bank 1 juta dengan tenor 24 bulan. Dan juga saya juga bisa mengatur di sini uang untuk uang keluarnya. Misalnya kita waktu itu tadi dapat mendeposito dan juga membayar listrik 300 hingga 200. Di sini saya menggunakan share preference dan juga provider juga. Karena provider untuk keselarasan saldo saya dan juga share preference untuk tampilan ini. Tampilan eh, dari riwayat yang sudah saya lakukan. Seperti itu. Dan juga kita bisa juga menggunakan semua eh, dari aktivitas yang sudah kita lakukan di Koperasi Uniksa ini. Seperti misalnya di sini ada deposito,
uang keluar 300 dan juga pinjamannya itu masuk uangnya 1 juta dan juga pembayarannya 200 seperti itu. Dan di sini saya untuk kita bisa log out dari akun ini, kita itu menuju ke menu profile dan juga di sini ada opsi keluar akun. Dan juga ada konfirmasi untuk para user jika misalnya ingin benar-benar keluar akun atau logout. Dan setelah logout dia akan eh, di diarahkan ke menu login kembali. Di sini misalnya saya mau memasukkan masukkan lagi ini tadi login. Kita akan kita akan tetap untuk bisa melihat mutasi rekening kita dan juga cek saldo kita masih sama. Seperti itu. Card provider dan share preference. Jadi di sini kesimpulannya saya menggunakan eh, provider dan juga set preference itu. Untuk provider saya menggunakannya untuk keselarasan seperti misalnya saldo saya harus keselarasan. So- dan juga untuk share preference untuk eh, penampilan dari hal yang sudah saya lakukan sebelumnya seperti itu. Baik, sekian dari tugas UTS saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan para Santi. Om, Santi, 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 Om.